Shalom. Kembali kita mau datang berkumpul di dalam Tuhan ya, kita memuji nama Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk baca Mazmur terlebih dahulu. Di Mazmur Mazmur pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ya. Oh, nggak ada ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Tuhan. Sekarang saya undang kita semuanya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita melakukan satu penyembahan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih menghitung hari-hari kami lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan.
mungkin ada oknum yang tidak senang Tuhan, yang dengan keberadaan kami Tuhan saat kami berkumpul untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan Yesus, kami tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk semuanya. Kita mau muji-muji nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Sungguh nyata. Nah
nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Secerahnya mentari
menghampiri tahta-Mu. Tapi karena hati
Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, yaitu Roh-Mu yang kudus. Dengan iman percaya Engkau yang memimpin kami jalan ibadah pagi hari ini. Kalau kami sudah memuji-muji Engkau dan berdoa, dan kami siap bersama-sama untuk dengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar kami semua yang mendengar boleh diberkati, boleh mendapatkan kekuatan iman, boleh damai sejahtera Allah, dan kami boleh merasakan cahaya kemuliaan Allah itu boleh nampak dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap yang mendengar, yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, dengan kuasa kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau jamah kami. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan. Kami percaya kami boleh semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus yang mendengarkan firman Tuhan, kami percaya diberkati. Yang merasa diberkati, katakan sama-sama, amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, saudara kasih Tuhan. Ya, jangan ada ngantuk, amin. Yang nonton online juga saya percaya sudah mempersiapkan, ya, untuk jemaat yang tidak bisa sempat hadir untuk ibadah pada pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu kita mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah, ya, 2 minggu yang lalu. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita boleh buka firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14, firman Tuhan katakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah. Sudah dapat semua? Enggak bisa ditayangkan ya? Ada masalah? Oke. Ya, yang saudara bisa buka tab atau Alkitab, bawa Alkitab atau buka di handphone, saudara boleh buka. Ya, kalau tidak saudara boleh dengarkan dengan baik-baik. Kalau lebih yakin lagi saudara buka. Apakah benar yang saya sampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan Alkitab? Amin. Saudara percaya saya bacakan? Ya, mungkin sudah siap. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara yang kasih Tuhan, tema pagi hari ini, mati dan bangkit, Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara mau bercahaya atas kamu? Saudara mau bercahaya? Ya. Biar sinar kemuliaan Allah itu nampak dalam kehidupan kita orang percaya. Ya. Supaya hidup firman Tuhan itu. Ya. Jangan sia-siakan kematian Yesus Kristus, dan jangan salibkan Dia kedua kali. Ingat firman Tuhan bahwa Dia sudah bangkit. Amin. Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit. Kalau nanti tanggal 13 bulan Mei, gereja-gereja akan merayakan juga kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Isa Al-Masih diakui oleh dunia, oleh di bangsa Indonesia, bahwa Isa Al-Masih dia naik. Amin. Dia naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Dia naik, saya percaya firman Tuhan katakan dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat untuk orang yang percaya. Percaya pada kematiannya. Amin. Kalau percayaannya naik, tidak percaya kematiannya sia-sia. Saudara harus percaya kematiannya. Oleh karena itu firman Tuhan, matilah, hendaklah kau mati seperti Kristus. Ketika mati dan percaya pada kebangkitan, percaya kebangkitan dan percaya kenaikannya, percaya juga Yesus di sorga tidak diam. Dia bekerja. Amin.
Dia menyediakan tempat untuk saya. Untuk saudara, saya percaya saudara juga disediakan tempat dalam kerajaan surga. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus tentang kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya kembali yang kedua, mengangkat orang percaya kepada Dia. Supaya agar kita sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, mungkin dari kecil, saudara, mungkin yang baru, biar cahaya kemuliaan Allah itu nampak kepada saudara dan saya. Kristus boleh nampak dalam hidup kita. Amin. Siapa mau bercahaya? Mau mati? Masih diulas sedikit tentang kematian, saudara. Ya, jangan hanya cuma setahun sekali dengar khotbah-khotbah ini. Ya. Setiap tahun kita memperingati Jumat Agung kematian Yesus Kristus. Tapi setiap tahun kita nggak ada perubahan. Yesus mau kita harus ada perubahan. Walaupun perubahan itu secara tidak enak, kita terkadang kita harus mengalami hal-hal yang seakan tidak kita inginkan. Tapi memang itu harus dilalui dalam kehidupan kita. Amin. Yesus sebagai manusia, dia juga tidak mau mati sia-sia seperti itu. Tapi dia mengerti firman Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya. Amin. Yesus dia sama seperti saudara. Dia merasakan lapar. Dia manusia. Firman menjadi manusia. Dosa, kesalahan manusia dia siap menerimanya. Amin. Tetapi saudara ingat, kita orang yang suka melakukan dosa. Yesus dia tahu dosa, tetapi dia tidak pernah melakukan dosa. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa, menggantikan kita supaya kita hidup. Maka firman Tuhan katakan, bangkitlah dari tidurmu, bangkit dari kematian. Ya. Jangan saudara mati, tidak bangkit-bangkit. Ya. Harus sempurna dengan iman, dia mati, dia bangkit. Ya. Jangan tidur, bangun dari tidurmu. Bangun, kita harus bercahaya. Ya, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu katakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Banyak orang Kristen yang tidur, yang tidak mau bangkit, imannya setengah, mati nggak bangkit-bangkit, saudara. Kalau kita mau mengalami suatu kemuliaan atau menjadi saksi yang hidup, menjadi terang, ya, kita harus belajar. Saudara kasih Tuhan, agar bercahaya dalam hidup kita ini, yang pertama saudara harus matikan keduniawian. Amin. Matikan keduniawian. Ya. Ingat, Yesus pada saat dia menderita dari pagi sampai jam 3 sore, sungguh sangat luar biasa penderitaan itu. Sampai dia berkata, Allahku, kenapa kau tidak tolong aku? Aku sudah melayani, aku sudah melakukan mujizat, ya. Aku sudah berbuat sesuatu, aku sudah taat. Tuhan, ya Allahku, Eli lama sabachthani, kenapa engkau tidak tolong aku? Saudara, oleh karena itu seringkali kita berdoa, Tuhan, kenapa engkau tidak tolong aku? Aku sudah melayanimu, kenapa jadi seperti ini? Doa tidak dijawab-jawab. Ya. Saudara kasih Tuhan, secara manusia Yesus dia tidak sanggup. Tetapi ketika dia sadar akan kebenaran firman Tuhan, bahwa dia harus menjadi korban penebus dosa. Allah bukan tidak tahu Yesus menderita. Allah bukan tidak tahu
Allah melihatnya, saudara. Dia berseru kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, kepada Sang Penguasa. Tolong ya, tolong. Tetapi ketika Allah Bapa mengingatkan secara manusianya itu Yesus Kristus. Yesus, engkau menjadi korban. Engkau yang mengampuni dosa, engkau akan menjadi hakim. Engkau akan menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya. Oleh karena kematianmu, ketika Yesus ngerti firman Tuhan, Tuhan ingatkan apa yang Yesus ucapkan. Ya Aba, ya Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Aku siap mati. Aku mau mati. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus mematikan keduniawian, ketika Yesus mematikan dosa, menerima sebagai korban, mujizat terjadi. Banyak orang yang melihat dan berkata sungguh benar bahwa dia ini adalah orang yang benar, bahwa dia ini adalah Mesias. Dan banyak juga yang menyesal. Saya yang menyesal tidak bertobat. Menyesalannya, bertobatannya sebentar. Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali seperti itu. Maka firman Tuhan katakan, kalau mau bercahaya, Kristus mau bercahaya atas kamu, hendaklah kau matikan itu keduniawian. Amin. Keduniawian itu harus dimatikan. Tuhan tahu. Makanya firman Tuhan di dalam yang saya bacakan dulu sebentar ya. Yang Allahku mengapa engkau, oh ya, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, amin, ya, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus sama seperti ini, saudaraku. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tidak tolong aku? Aku sudah banyak melakukan mujizat. Ketika Yesus ingat firman Tuhan, dia mengerti, dia mau melakukan kehendak Allah. Amin. Dia rela mati. Aku serahkan nyawaku kepadamu ya Bapa. Nah, kita seringkali, Tuhan, saya sudah melayani engkau, kenapa ada masalah ini masih terus berlanjut? Belum selesai. Sama, saya sedang berdoa juga masalah belum selesai. Kemarin Om Willy datang ke rumah ngobrol-ngobrol, masalah kok lama amat? Ya memang proses. Tapi satu hal saya percaya, dia Tuhan itu adalah tahu, amin. Yang penting kita taat, melakukan kehendak Allah. Secara manusia sudah malas, saudaraku, seolah doa itu tidak dijawab. Tetapi semua itu firman Tuhan kata, hendaklah kau matikan itu. Kalau engkau sudah mengerti firman Tuhan, sudah mau mematikan, percaya kepada kematiannya, jangan tidur, harus bangkit. Amin. Masalah itu tetap ada. Ini firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Percuma saudara berseru pada Tuhan, Tuhan, tetapi tetap melakukan hal duniawi. Tidak mau mematikan duniawi. Kita baca dalam firman Tuhan, ya, agar Kristus bercahaya dalam hidup kita. Pertama saudaraku, matikan duniawi. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan dalam dirimu sesuatu yang duniawi. Yaitu apa saudaraku? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tuhan jijik, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau melihat ini. Tuhan tidak mau menolong ini, saudara. Orang yang masih melakukan penyembahan berhala, jangan harap Tuhan campur tangan. Amin. Maka Yesus dia sadar, oleh karena itu saudara dan saya harus sadar dan mengerti dan harus bertobat. Ingat, dia mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Saudara harus bangkit. Tuhan, saya bangkit, saya percaya. Hari ini saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh.
Saya serahkan masalah saya serahkan keduniawian saya mau bertobat, saya percaya cepat atau lambat Tuhan akan tolong saya. Amin. Yesus lakukan ini, maka terjadi suatu mujizat. Orang melihat sungguh benar orang ini adalah anak Allah. Yesus diangkat. Dia memerintah dalam kerajaan surga. Dia berhak, dia berkuasa menyediakan tempat untuk orang yang percaya. Sesuai dengan buah pertobatanmu dalam dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan. Dia akan datang kembali. Dia akan menjemput orang yang percaya. Kalau kita bisa menunggu dan mengalami dia turun. Tetapi kalau dia panggil saudara dan saya untuk masuk dalam kerajaan sorga, saya percaya orang yang mematikan keduniawian, yang menyerahkan hidupnya, saudara tidak perlu selalu sampai Tuhan tolong saya. Tidak, Allah tidak mau seperti itu. Yang penting matikan keduniawianmu. Yesus lakukan itu, maka Bapa Sang Pencipta mengangkat Yesus sebagai penguasa di dalam kerajaan sorga dan juga di dunia ini. Amin. Yesus tidak tinggalkan kita. Dia berikan suatu penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau nanti pada kenaikannya, penantian pencurahan Roh Kudus, banyak gereja-gereja menantikan berdoa ada yang 40 hari saudaraku, minta Roh Kudus tercurah. Tapi ingat, kalau masih hidup dan tidak bangkit, tidak mematikan keduniawian, jangan harap itu Tuhan Roh Kudus saudara terima. Amin. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus sudah berjalan 2 minggu, 40 hari. Tanggal 13 kita merayakan mengingat kenaikan dia. Saudaraku, yang pertama saudara mau bercahaya, saudara harus bangkit dari kematian, bangkit dari tidur. Amin. Harus semangat. Amin. Semangat. Handphone siapa itu? Saya punya kali ya. Udah biarin. Lupa di silent tadi. Ada berkat mungkin itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita harus semangat. Jangan loyo. Banyak murid-murid Tuhan yang tinggalkan Yesus Kristus. Murid-murid banyak yang seperti Thomas. Saudaraku. Yang kedua, firman Tuhan katakan serahkan hidupmu kepada Allah. Apapun masalah kita, maka dia akan berdaulat dan memberikan cahaya kemuliaan. Saudara serahkan masalah kita. Amin. Apapun hidup kita ini, jangan khawatir. Ya di dalam Roma 6:13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Roma 6:13. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Jadi serahkan masalah hidupmu, ya. Anggota-anggota tubuhmu kepada Allah, ya. Jangan kepada dosa. Kalau masih anggota-anggota tubuh kita menyerahkan kepada dosa, saudara, jungkir balik berdoa nonggeng. Tuhan cuma ngeliatin saja saudara. Amin. Sampai berapa lama? Yesus kalau tidak ingat firman Tuhan, 2 hari 2 malam bisa disalib, dia belum mati-mati. Tetapi dia mengerti akan firman Tuhan, biarlah jadilah kehendakmu. Kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan kematian Tuhan. Tetapi serahkan hidupmu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran.
Mulai sekarang serahkan anggota-anggota tubuh menjadi kemuliaan. Amin. Menjadi kebenaran Allah. Apa yang saudara bisa, apa yang Tuhan percayakan, saudara bisa bersaksilah dengan baik. Amin. Gak usah terlalu muluk-muluk, pelan-pelan saja, sedikit-sedikit. Saya juga sama, tidak pandai berbicara, tidak pandai bersaksi. Tetapi satu hal, terkadang kalau Tuhan tegur, saya harus ingat, pasti saya ada yang salah. Yang terpenting rendah hati, mau belajar, amin. Mau bertobat, minta ampun dan percaya penuh kepada Dia. Perlahan-lahan Tuhan akan perbaiki hidup kita, amin. Orang yang menyerahkan anggota tubuhnya, orang yang siap ditegur. Jangan saudara percaya pada Tuhan itu enak mulus-mulus. Tidak, saudara. Pasti ada ditegur. Pasti banyak masalah. Disitulah akan tumbuh. Disitulah akan berkembang iman saudara. Iman saya juga. Saya percaya. Amin. Ketika kita mau belajar, saudara. Saya dulu berdoa aja nangis. Gak bisa berdoa. Diam. Tapi saya percaya, saya menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan. Saya harus sampaikan, Tuhan biar Engkau yang berbicara, bukan saya dan kekuatan saya. Dan saya tidak mau saya menjadi sombong. Biar Engkau yang berbicara. Amin. Kalau sudah yang mendengar, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Bukan urusan saya pribadi, saudara sudah mendengar khotbah ini. Itu urusannya Roh Kudus. Amin. Amin. Begitu. Semangat. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Harus bangkit kita ini. Amin. Masalah boleh ada, saudaraku, tetapi iman tetap harus kuat. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, percaya penuh akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan bercahaya atas saudara saya. Baik saudara kita. Ya, saudara kalau baca boleh saudara buat PR. Yohanes 6 ayat 25 sampai 66 di situ saudara. Ya. Di mana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, ya, seolah menekankan harus percaya. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti, tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Ya. Saudara ingat Thomas, ya, di mana Yesus pada hari pertama, ya, dia datang kepada murid-muridnya pada malam hari. Yesus mengetuk, tiba-tiba masuk ke ruangan. Dia berkata, lihat aku bangkit. Di situ murid-murid melihat, dan murid-muridnya sudah percaya bahwa dia harus mati. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Yesus datang, dan murid-muridnya pada saat itu berkumpul, sama seperti saudara berkumpul pada hari ini. Amin. Ketika mengerti firman Tuhan, percaya Dia ada bersama dengan saudara, saya percaya Tuhan akan berikan kuasa kepada saudara dan saya. Amin. Ketika murid-murid berkumpul, Yesus berkata, di mana Yesus mengembuskan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, terimalah, terima berkat Roh Kudus. Coba saya bacakan saudara kasih Tuhan. Ya, Yohanes 20, 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Amin. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Murid-muridnya dengan percaya penuh. Saudara kasih Tuhan, apa yang Yesus katakan? Jikalau kamu mengampuni dosa, ingat, murid-muridnya diberi kuasa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Murid Yesus yang pertama, murid-murid pada saat berkumpul, dia diberikan Roh Kudus. Yesus berkata, aku berikan kuasa untukmu. Saudara percaya bahwa saudara diberikan kuasa oleh Roh Kudus? Amin. Apa yang saudara ucapkan itu adalah hati-hati. Yesus berkata kepada muridnya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Amin. Oleh karena itu saudara jangan takut bersaksi. Ketika saudara diterima dalam kesaksian itu, saudara berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika orang itu menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara berdoa, Bapa kami di sorga, saya menjadi saksimu. Saya menjadi saksi atas orang ini. Hari ini orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa, ampuni segala dosa dan kesalahannya. Ampuni apa yang sudah menjadi kesalahan hidupnya. Saya percaya Tuhan ampuni. Amin. Amin saudara. Ini firman Tuhan. Kita diberi kuasa. Kalau saudara berdoa kepada orang itu, orang banyak berdosa, saudara berdoa, kamu percaya Tuhan Yesus, dosamu hari ini Tuhan ampuni? Ayo benar, percaya enggak? Percaya. Saudara langsung berdoa, Tuhan Yesus, saya jadi saksimu. Dan saya bersaksi dan dia jadi saksi. Hari ini dosanya Tuhan ampuni orang ini. Saya percaya bahwa Tuhan mengampuni dosanya. Amin. Karena kita diberi kuasa. Oleh karena itu bangkitlah engkau dari tidurmu. Jadilah saksi. Jangan setiap tahun merayakan kematian Yesus. Merayakan kenaikannya. Merayakan kebangkitan dan kenaikannya. Merayakan Natal. Tapi setiap tahun belum pernah merasakan. Dan sampai orang tidak pernah berkata, ini orang Kristen yang benar-benar baik. Malah berkata, lu mau jadi orang Kristen begitu. Nah, itu ada yang salah dalam hidup kita. Amin. Amin. Introspeksi diri kita. Saudara kasih Tuhan. Banyak murid-murid seperti Thomas. Kita lihat di dalam Yohanes 20:24. Ayat 9. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, dapat hari kemudian murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, urutkanlah tanganmu dan cucukkanlah di dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Ini Tuhan Yesus tekankan. Dan jangan saudara tidak percaya lagi kepada Tuhan. Amin. Terus kemudian Thomas menuruti dan menjawab, ya Tuhan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Perhatikan, saudara mau melihat mujizat dulu apa mau percaya dulu? Mau melihat mujizat dulu apa mau percaya dulu?
Bisa ada yang jawab, saudara kasih Tuhan? Banyak kan orang Kristen, Tuhan saya mau datang ke gereja, saya mau minta diberkati dulu. Saya harus lengkap dulu semuanya. Saya harus beres dulu. Itu orang yang jahat di mata Tuhan, amin. Minta mujizat. Thomas, banyak murid, maka firman Tuhan katakan, banyak murid-murid yang tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau saudara tuh baca tadi dalam Yohanes 6 saudara, 25 sampai 66, banyak murid-murid yang tinggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, yang sudah tidak lagi mau datang ke gereja, yang sudah tidak lagi mau ibadah. Itu tinggalkan Tuhan Yesus, saudara. Saudara kasih Tuhan, mau melihat mujizat dulu apa mau percaya dulu? Siapa yang mau melihat mujizat dulu? Angkat tangannya. Siapa yang mau percaya? Dulu, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang yakin nih. Siapa yang mau melihat mujizat dulu? Angkat tangan. Mau melihat mujizat enggak? Mau dapat mujizat enggak? Siapa yang mau melihat mujizat dulu dalam hidupnya? Angkat tangan. Enggak ada nih. Halo? Yang lagi online juga melihat, mau melihat mujizat dulu apa mau percaya? Siapa yang mau percaya Tuhan dulu? Wah, amin. Tuhan, baik. Saudara kasih Tuhan. Thomas ini orang yang tidak mudah percaya begitu saja. Itu juga bagus juga saudaraku. Harus diseleksi juga terlebih dahulu apapun. Saya terkadang tuh orangnya selalu gampang percaya benar saudara. Kadang jadi rugi. Makanya Thomas ini orang yang pengalaman juga, pintar. Mungkin dia sering kali dibohongin kali saudaraku. Jadi sering kali dibohongin. Lah gue udah gak mau percaya dulu dah. Kalau belum ada bukti gue gak percaya. Itu juga ada benarnya, amin. Tapi Yesus, kita ingat perkataan Tuhan Yesus, penekanannya. Percayalah. Jangan kamu tidak percaya lagi ya. Kamu harus percaya. Maka Yesus katakan, berbahagia lalu tidak melihat namun percaya. Banyak orang Kristen yang mau melihat mujizat dulu. Datang mau ke gereja, Tuhan saya minta mujizat dulu. Tunjukkan. Itu orang-orang Farisi begitu sudah. Yesus berkata, akulah daging, akulah darah. Siapa yang mau minum dagingku dan darahku akan hidup. Akulah roti. Saudara kasih Tuhan. Orang tidak mengerti. Ya. Maka saudara sering-sering ibadah ini supaya harus mengerti. Kalau yang ngerti coba nanya. Nanya mau Anton juga gak masalah Anton ya. Udah siap ditanya sama Anton? Siap. Sekarang udah mulai semangat. Sampaikan kebenaran firman, semangat. Jadi sudah kasih Tuhan. Nah, Thomas ini ya, Tuhan menekankan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagai orang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, kita harus percaya dahulu. Dan saya percaya mujizat itu akan menyertainya. Amin. Amin. Jangan kita melihat mujizat dulu baru percaya. Itu bullshit, kata orang bilang bohong besar. Enggak mungkin dia percaya. Orang Farisi ini sudah melihat mujizat. Apa yang Yesus perbuat, tetapi tetap saja tidak mau percaya. Saudara harus melihat mujizat dan keajaiban Tuhan. Saudara bernapas juga itu keajaiban Tuhan. Amin. Saudara harus percaya bahwa Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menyertai kita. Saudara itu harus percaya penuh. Harus benar-benar kuat. Maka akan terjadi suatu mujizat. Tuhan tunjukkan kepada saudara saya. Pertolongan Tuhan akan nyata. Saudara akan percaya dalam hidupmu. Dan Kristus akan percaya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan orang akan melihat benar. Orang ini beribadah di Kedung Wetan tidak salah. Amin. Amin.
Saudara kasih Tuhan, Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Jadi kita harus percaya. Yesus tekankan, percaya saja. Ya. Orang yang percaya itu, Mazmur 11:12 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang percaya itu tidak takut kabar celaka. Amin. Apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan itu akan bela saudara dan saya. Saya mau bersaksi saudaraku. Hari itu sama istri ya bawa motor. Hari apa ya, lupa nih. Bentar. Habis apa? Pernah? Hari Selasa minggu yang lalu ya. Selasa saya pergi bawa motor. Ya, saya masih semangat bawa motor. Amin. Ya, kalau pakai motor tuh masih anak mudanya masih kelihatan. Saya masih muda, amin. Cuman umurnya aja yang banyak, saudaraku. Penampilan mah nggak mau kalah sama Anton. Ya, saya masih berdiri rambut saya, amin. Anton udah tidur tuh rambutnya. Udah maco. Ya, harus semangat. Saya bawa motor, saudaraku. Waktu pas di Bogor itu, hati-hati saudaraku. Ya, kita harus rapi bawa motor. Ketika saya lewat, ada satu polisi udah mau nyetop saya. Waktu mau berangkat ya ke puncak. Saya menghindar, saya lewat, udah diem. Nah pulangnya dari puncak di Bogor dekat situ juga, di lampu merah saya lihat memang ada polisi lagi bawa motor keluar. Nah sejalan dekat istana itu polisi ngikutin saya, samping saya, pinggir-pinggir Pak. Oh iya, ada apa Pak? Maaf, saya bisa melihat STNK SIM. Oh ada, lengkap sudah. Bapak tahu peraturan di Bogor sini tidak boleh knalpot bising, apalagi melintasi Istana Merdeka, Istana Presiden. Ini nggak boleh, ya peraturannya sudah nggak boleh. Saya pikir motor-motor saya itu nggak terlalu bising-bising juga, ya masih kencangan ninja lah gitu, ya. Oke, ikut saya, dia bilang. Loh kemana Pak? Saya ikut. Udah ikut aja. Saya bilang, saya SNK sama istri saya kan dibawa. Lah saya Uber, Pak begini aja, kalau saya salah melanggar, tilang aja saya di sini, saya bilang. Ngapain saya harus dibawa-bawa muter-muter, saya bilang. Oh enggak Pak, ini memang harus di sana peraturannya, motornya ini harus ditaruh di sana. Dia pergi lagi kan, ya mau nggak saya ikutin aja terus sampai di pos polisi. Saya diinterogasi sama polisi. Yang bawa saya, dia keluar, dia serahkan. Nih SNK SIM, nih orang yang mau ditilang katanya. Oh ya, jadi dilayani sama satu polisi lagi situ. Pak peraturannya gini. Oh ya Pak, maafin saya kalau saya melanggar. Jadi ya sudah Pak, tilang aja, saya bilang. Kalau saya salah, ya udah kata dia. Bapak mau tilang, tilangnya berapa? Total dihitung 750.000. Loh mahal sekali Pak, saya bilang. Kok sampai segitu, saya bilang. Oh iya Pak, kata dia. Waduh, saya bilang gini, kok sampai segitunya? Iya, kalau Bapak bayar sekarang selesai. Tapi kalau enggak, Bapak enggak boleh bawa motor pulangnya. Loh, enggak boleh bawa motor, saya bilang. Lah gimana saya bawa istri, saya bilang ini. Ya terserah Bapak, kata dia. Bapak nanti tinggal memberikan motor, balik lagi bawa knalpot, ganti. Ini saya akan hancurkan knalpot yang ini. Waduh, saya bilang repot juga nih, saya bilang nih. Akhirnya apa ya? Saya ngomong, ya saya tetap berdoa. Saya percaya istri saya juga berdoa lagi di depan. Gini Pak, saya bilang, saya terima kesalahan saya tetap minta ditilang nggak masalah. Tapi tolong bisa nggak kebijakan saya pulang bawa motor, STNK saya atau SIM saya tahan di sini. Oh nggak bisa, dia bilang. Masih nggak bisa juga. Bapak harus bayar 750.000. Saya bilang Pak, saya nggak bawa uang sebesar itu. Akhirnya apa? Tolonglah Pak, saya punya kartu anggota kepolisian juga, artinya mitra. Saya keluarkan. Dia nggak mau lihat. Bapak jangan ngeluarin. Pak, saya juga termasuk pendeta Pak, saya bilang. Jangan buka satu, saya bilang. Keluarin satu. Udah. Dia nggak mau lihat. Cuma dia ngelirik doang, saya lihat begitu. Udah, taruh aja. Jangan Bapak keluarkan ini. Oh ya enggak. Begini Pak.
karena Bapak keluarkan masalah pelanggaran saya. Ya saya minta kebijakan, bisa nggak? Saya kalau nggak bisa, ya sudah tilang aja. Tetap motor nggak boleh dibawa. Waduh, saya bilang, saya berdoa Tuhan minta mujizat. Bagaimana caranya Tuhan? Ada satu polisi lagi masuk ke dalam. Ada apa nih? Duduk. Ini Pak, kenapa gini? Dikasih tahu Pak, di Bogor ini Bapak nggak boleh bawa motor bising. Ya saya bilang Pak, motor saya nggak bising-bising amat sih, saya bilang, saya juga ngerti dan saya paham, saya bilang, dan saya lengkap semua. Tapi kalau mau ditilang-tilang, tapi saya bawa motor Pak, bisa nggak pulang? Saya bilang, oh nggak bisa, begini. Ya sudah. Akhirnya saya ngomong gini, ya saya ngerti saya didenda 750.000, tapi Pak saya nggak bawa sebesar itu, bisa nggak ada kebijakannya? Saya bilang gitu kan. Saya seorang pendeta, saya bilang. Entah, dia nggak melihat kartu pendeta saya, polisi yang ini. Ya sudah, dia bilang, dikasih STNK sama SIM. Ya Pak, udah gini aja, ini Bapak bawa pulang aja motor. Ini STNK sama SIM. Loh gimana Pak ini? Saya bilang, saya nggak ngerti maksudnya gimana. Saya bilang, kan saya minta ditilang, saya melanggar. Udah Bapak bawa aja, kata dia. Ini STNK SIM, udah Bapak bawa pulang. Itu polisi yang nyatet tilang saya suruh tanda tangan. Suruh tanda tangan, itu bengong aja saudara. Bengong saudara. Nah saya percaya Tuhan campur tangan di situ, amin. Saya berdoa Tuhan minta mujizat, minta pertolongan Tuhan. Saya siap dan saya melanggar, saya salah, saya bilang. Besok pulang saya motor saya robah knalpotnya, saya bikin halus. Akhirnya apa saudaraku? Polisi yang satu masuk langsung gak banyak bicara. Sudah Bapak pulang aja. Sudah kasih Tuhan. Saya percaya ini suatu pertolongan Tuhan. Terkadang itu Tuhan dia spontan, dia langsung tolong saudara. Terkadang dia juga proses kita supaya kita lebih matang lagi. Amin. Ketika saya merasa ketika saya sudah tidak berdaya lagi, ya sudah, saya serahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi, mujizat Tuhan nyatakan itu. Karena cahaya kemuliaan Tuhan itu ada. Itu yang nilang saya yang sudah tangan, dia gak bisa bicara. Saya langsung, Pak, terima kasih Tuhan memberkati. Saya pulang saudara. Saya percaya itu pertolongan Tuhan. Jadi saudaraku, biarlah cahaya kemuliaan Allah itu nampak. Artinya supaya pertolongan Tuhan itu boleh ada pada saudara dan saya. Ingat, matikan dulu keduniawian, amin. Bangkit dari tidurmu, amin. Dan serahkan hidupmu kepada Dia. Saya percaya apapun masalahnya, ketika kau menyerahkan masalahmu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan campur tangan. Dan yang ketiga, percaya dahulu kepada Tuhan Yesus. Jangan mau melihat mujizat dahulu, percaya saja kepada Dia. Dia akan campur tangan, amin. Saya percaya firman Tuhan malam pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan? 3 orang, puji Tuhan, terima kasih. Enggak semua juga enggak apa-apa. Ada 3 orang juga saya mudah girang saudaraku. Artinya firman Tuhan ini yang mana saya sampaikan, Tuhan yang berbicara dan saya percaya menjadi berkat. Amin saudaraku. Walaupun berapa orang, puji Tuhan, dan saya percaya jangan saudara malu-malu sama Tuhan. Amin. Jangan malu-malu menjadi saksi. Jangan malu-malu saudaraku di gereja ini. Ingat, Tuhan tuh tahu. Terima kasih, kita bangkit berdiri. Kita berdoa karena waktunya sudah melewat. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang Tuhan sudah nyatakan, kesalahan, kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Saya percaya mujizat itu masih ada. Engkau ingatkan kepada kami. Belajarlah dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau tekankan kita semua harus percaya. Ketika kita percaya pasti ada mujizat terjadi. Jangan kita melihat mujizat-mujizatnya saja. Tetapi percaya penuh kepada Dia, ada mujizat yang terjadi. Serahkan hidupnya dan bangkit dari kematian, bangkit dari tidur. Saya percaya sinar kemuliaan Allah itu nampak dan nyata kepada saudara dan saya. Dan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya serahkan semua kepada Engkau ya Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman boleh bertumbuh dan menjadi rema dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Di
Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya serahkan kepada tugas atau Pak Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saya akan sampaikan pengumuman. Nanti sore jam 6 sore kita ada ibadah memperingati Ko'ok 100 hari. Diadakan di rumahnya mamanya ya, di Gang Gang Teko ya. Di Gang Teko masuk ke dalam situ. Kalau dulu mah ada itu tuh biar tahu Cik Mary, dekat rumah Cik Mary ya. Tapi hari ini kita bisa, saudara yang bisa hadir supaya menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Hari Sabtu ada ibadah WBI jam 10 pagi di tempat ini ya. Jadi kaum wanita mempersiapkan diri untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan hari Minggu itu ada saudaraku yang kesalam Tuhan, pentahbisan saya ya, menggantikan Bapak Gembala yang sudah dipanggil sama Tuhan. Jadi ada pentahbisan di sini jam 10 seperti ibadah kita hari ini. Saudara jemaat juga harus hadir karena menyaksikan semua ini karena akan dilantik dari Perwil 2. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh hadir minggu depan untuk mendukung saya di dalam doa. Saudara mau dukung? Haleluya ya, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mau terus bangkit dari tidur, tadi dikatakan bangkit, hidup dari kematian kita, kematian rohani kita lesu, lemah selama ini, kita mau dibangkitkan kembali oleh Tuhan ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang telah dilakukan hari ini. Biar Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mau tutup ibadah kita bangkit bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memimpin kehidupan kami, memimpin ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan mau kami bangkit di dalam Engkau. Karena Engkau telah bangkit dari kematian-Mu Tuhan. Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang telah hadir hari ini. Dengan segala permasalahan yang mereka hadapi, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak tinggal diam, bahwa Tuhan bersama dengan kami. Mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kuasa dan kemuliaan-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, mereka mengikuti kebaktian secara online, Tuhan juga akan menolong mereka. Apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Mari saudara kita arahkan pikiran hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Dia yang telah menebusmu, menyelamatkanmu dan memberi hidup kekal. Dan Roh Kudus yang selalu memberimu damai sejahtera dan sukacita selalu ada bersamamu. Sebab itu pulanglah dan bawa berkat. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang usaha diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kalian diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kalian kerjakan, perbuatlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan memberkati kita. Jadi snare tuh yang salah ternyata mic. Jadi kalau tukar mic snare sama tahun kalau tukar sekarang snare-nya